warga Dusun Turgo, Sleman, Yogyakarta mengungsi menyusul erupsi Gunung Merapi. Presiden Joko Widodo dan artis Raffi Ahmad divaksin kedua. Kebakaran hutan melanda Provinsi Rio Negro, Argentina. Selamat pagi pemirsa, kami kembali hadir dalam iNews Pagi untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, Stephanie, selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan informasi penting lain, yaitu Presiden Joko Widodo lantik Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Bersama saya, Aprilia Putri. Dan saya, Stephanie Patricia. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, rapat dengar pendapat DPRD bersama buruh Pelabuhan Kendari ricuh. Kericuhan dipicu pernyataan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dianggap tidak berpihak pada buruh. Kericuhan terjadi di ruang rapat Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara saat Komisi 3 DPRD rapat dengar pendapat bersama buruh, Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara, KSOP Kendari, dan Pelindo 4 Rabu siang. Kericuhan dipicu pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinilai tidak memihak pada kepentingan buruh. Buruh menolak pemindahan pelabuhan karena bisa berdampak pada perekonomian buruh dan masyarakat sekitar pelabuhan. Jadi saya harapkan kepada pemerintah, kami menyampaikan, khususnya para pejabat, jangan sekali-kali dalam keadaan COVID ini mengeluarkan kebijakan pada khusus yang bertalian dengan publik. Dan ini akan merusak daripada marwah yang disebut dengan COVID ini, aturan COVID. Sementara anggota DPRD Sulawesi Tenggara meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan tepat di tengah pandemi. Saya berharap pemerintah bijak untuk melihat situasi seperti ini, apalagi situasi COVID-19 ini yang begitu sulit mata pencaharian, dan harus didorong, pemerintah harus mendorong kelompok-kelompok masyarakat yang ingin membangun dirinya, yang ingin menciptakan lahan pekerjaan dirinya dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Akibat kerusuhan, rapat dengar pendapat ditunda karena Kepala Dinas Perhubungan dan KSOP Kendari yang dievakuasi tidak kembali ke ruang rapat. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mutarudin, iNews melaporkan. Eksekusi lahan warga di Simpang 4 Asahan, Sumatera Utara juga ricuh. Pemilik lahan histeris mengadang alat berat usai pembacaan penetapan eksekusi. Jangan menjodi kami. Dari mana dong aku mau makan? Dari mana, Pak? Kericuan terjadi saat eksekusi lahan warga atas hak guna usaha di Simpang 4 Asahan, Sumatera Utara. Pemilik lahan menghadang alat berat yang akan mengeksekusi lahan atas keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Pemilik lahan berharap haknya dikembalikan karena telah membayar pajak meski hanya memiliki surat keterangan tanah dari camat. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai mengatakan ada 7 penetapan eksekusi lahan seluas 22 hektar, namun ada 1 penangguhan dengan meminta penundaan eksekusi. Dan dalam laporan dari kepanitraan bahwa terdapat 1 objek yang mana pihak itu mengajukan permohonan untuk ditangguhkan dengan alasan yang bersangkutan memiliki sertifikat dari BPN, sertifikat hak milik. Meski sempat ricuh, eksekusi tetap berjalan dengan pengawalan aparat keamanan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.
Dua orang petani terjebak air bah saat berladang di daerah Lori, Lubuk Minturun, Kota Padang, Sumatera Barat. Evakuasi korban oleh tim SAR dari Basarnas pun berlangsung dramatis. Beginilah detik-detik menegangkan saat dilakukannya proses evakuasi oleh tim SAR dari Basarnas Kota Padang terhadap dua petani yang terjebak air bah di tengah Sungai Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Dengan menggunakan tali, rompi pelampung, dan ban dalam, sejumlah petugas Basarnas mengevakuasi satu persatu dua orang petani paruh baya yang terjebak di tengah sungai berarus deras setelah kawasan tersebut diterjang air bah pada Rabu petang. Kedua petani ini sebelumnya berada di ladang yang terletak di seberang sungai. Namun setibanya di tengah sungai saat hendak pulang ke rumah, tiba-tiba saja air sungai berubah menjadi kuning dan berarus deras akibat tingginya intensitas hujan. Ratusan warga Dusun Turgo, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengungsi ke barak penyusul erupsi Gunung Merapi. Mereka terpaksa mengungsi karena takut dengan aktivitas vulkanis Merapi yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Ratusan warga Dusun Turgo Rabu sore diungsikan ke Barak Purwo Binangun, Pakem, Sleman. Mereka diangkut dengan 3 truk milik BPBD, Satpol PP, dan polisi. Petugas terpaksa mengungsikan warga menyusul terjadinya rentetan erupsi sepanjang hari Rabu. Total ada sekitar 150 warga yang mengungsi, mulai dari orang tua, lansia, anak-anak, wanita, hingga dewasa. Menurut Kepala BPBD Sleman Joko Supriyanto, mereka yang diungsikan berasal dari 2 RT di Dusun Turgo, yaitu RT 03 dan 04 yang berjarak sekitar 6 km dari puncak gunung. Pasalnya wilayah mereka berada dekat dengan aliran Sungai Boyong yang menjadi alur awan panas Merapi. Karena dari BPBTKG memberikan sinyal bahwa erupsinya lebih besar lagi. Kemudian arahnya ke barat daya, ke arah Boyong dan Anak Klasa. Tadi semua sudah lihat semua. Tadi sudah terjadi erupsi. Dan dimungkinkan dari BPTKG nanti akan lebih besar lagi. Pak, apakah ada koordinasi dengan BPTKG terkait jarak luncur dari... Oh iya, ada. Tadi jarak luncur sekitar 2.000 meter dari puncak. BPBD Sleman akan membuka dapur umum dan posko kesehatan di lokasi pengungsian guna menjamin logistik pengungsi. Sementara sejak Rabu pukul 00 hingga 14 waktu Indonesia Barat, terjadi sedikitnya 36 kali luncuran awan panas dari puncak Merapi dengan jarak luncur terjauh 3.000 meter ke arah Kali Krasak dan Boyong. Sementara status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Turijoko, iNews melaporkan. 12 dari 22 korban kebocoran gas beracun di Mandailing, Natal, Sumatera Utara membaik dan diperbolehkan pulang. Polisi masih menyelidiki kebocoran gas beracun di sumur pengeboran panas bumi tersebut. "12 korban keracunan gas beracun di sumur panas bumi milik PT SMGP telah diperbolehkan pulang. Kini tinggal 10 pasien yang masih dirawat. Sudah mulai membaik. Membaik ya. Waktu itu kita di lokasi juga ya? Di lokasi bantuin yang apanya? Di lokasi dekat semburan itu ya? Apa yang dirasakan waktu itu? Sesak, nafas susah, kepala berat, gitu kan. Waktu itu di lokasi ngapain? Bantuin keluarga. Bantuin keluarga yang udah pingsan? Iya, ibu, kakak saya juga. Jadi juga sempat dirawat kan. Tanpa kita sadari kena juga kita jadinya. Sementara itu polisi masih menyelidiki penyebab kebocoran gas jenis H2S dari sumur panas bumi. Polisi telah memeriksa pegawai perusahaan mulai dari manajer yang bertanggung jawab saat insiden kebocoran terjadi. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kendaraan Gubernur Sulawesi Barat terjebak lumpur saat kunjungi sejumlah wilayah di Majene yang terisolir karena longsor.
Gundukan tanah longsor masih menutup sebagian ruas jalan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Akibatnya rombongan mobil Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar terjebak di lumpur dan tanah longsor. Gubernur dan rombongan dalam perjalanan membawa logistik untuk 6 desa yang sempat terisolir akibat longsor di Kecamatan Ulu Manda, Kabupaten Majene. Hingga saat ini akses jalan menuju 6 desa masih sulit dilalui kendaraan roda 4. Sementara untuk 5 desa yang masih terisolir, bantuan disalurkan dengan menggunakan sepeda motor. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali tangkap 2 kapal ikan asing di perairan Selat Malaka, Sumatera Utara. Penangkapan diwarnai kejar-kejaran dan tembakan peringatan hingga kapal patroli KKP nyaris menabrak kapal asing yang mencoba kabur. Kejar-kejaran mewarnai penangkapan 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia yang menangkap ikan dengan alat tangkap terlaris jenis pukatrol di zona ekonomi eksklusif Indonesia perairan Selat Malaka, Sumatera Utara. Beberapa kali petugas melepaskan tembakan peringatan tapi tak dihiraukan. Kapal KM JHF 4631B berbendera Malaysia itu terus berupaya kabur. Kapal patroli Hiu 03 KKP yang mengejarnya bahkan nyaris bertabrakan saat kapal target bermanuver. Beruntung tabrakan berhasil dicegah dan kapal berbendera Malaysia itu ditangkap. Kapal ikan asing berbendera Malaysia kedua yaitu KM SLVA 4107 ditangkap oleh kapal patroli Hiu 01 di titik berbeda. Bersama 2 kapal asing itu petugas menangkap 7 anak buah kapal, 3 orang warga negara Malaysia dan 4 orang warga negara Myanmar. Mereka kemudian dibawa menuju 2 lokasi, yaitu Pangkalan PSDKP Batam dan Stasiun PSDKP Belawan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Penyidik Polres Jakarta Barat periksa penyanyi Nindi Ayunda dalam kasus kepemilikan senjata api suaminya. iNews Pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat periksa penyanyi Nindi Ayunda terkait kasus kepemilikan senjata api suaminya. Nindi diperiksa polisi selama 1,5 jam dan dicecar sebanyak 17 pertanyaan oleh penyidik. Penyanyi Nindi Ayunda kembali diperiksa di Polres Jakarta Barat atas perkara temuan senjata api milik suaminya. Nindi diperiksa di ruang Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat. Ia diperiksa polisi selama 1,5 jam dan dicecar 17 pertanyaan oleh penyidik. Usai diperiksa, Nindi tidak menjelaskan secara rinci materi yang ditanya penyidik. Banyak. Tapi pemeriksaan soal apa? Kenapa enggak? Soal apa? Enggak soal apa? Iya, soal yang sedang kasus yang dihadapi sama suami saya. Sebelumnya Nindi diperiksa sebagai saksi atas keterlibatan suaminya dalam kasus kepemilikan obat terlarang. Kita periksa terkait dengan kepemilikan senjata api yang saat ini ditangani oleh Satreskrim. Seperti itu. Kenapa? Ya, makanya itu sedang dalam pendalaman kita, artinya itu terkait dengan internal penyidikan yang nanti kalau ada update akan kita sampaikan kembali. Suami Nindi, Askara Parasadi Harsono, ditangkap di rumahnya kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta 7 Januari lalu. Hasil tes urin menunjukkan suami Nindi positif narkoba.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Kehormatan DPRD Sulawesi tengah mengkaji video viral istri pergoki suami selingkuh yang menyeret nama pimpinan DPRD. Namun Badan Kehormatan Dewan baru akan menindaklanjuti kasus jika ada pengaduan dari masyarakat. Badan Kehormatan akan melakukan penyelidikan dan verifikasi setelah adanya aduan dari warga. Jika oknum dalam video viral benar merupakan pimpinan DPRD Sulawesi Utara sesuai tata tertib, Badan Kehormatan dapat memberikan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian dari jabatan. Ya, sesuai dengan tata tertib nomor 2 tahun 2019, tata tertib DPRD Provinsi Sulawesi Utara, jika ini benar, dikaji, diselidik, diverifikasi, maka ada beberapa sanksi yang dapat dilakukan. Pertama adalah teguran lisan, sesuai pasal 65, teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian. Sebelumnya, aksi nekat seorang perempuan yang berusaha mengadang laju mobil dengan bergelantungan di kap mobil viral di media sosial. Aksi nekat ini diduga dipicu kasus perselingkuhan. Pengendara mobil merupakan oknum pimpinan DPRD Sulawesi Utara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Seorang ayah di Tasikmalaya, Jawa Barat tega memperkosa anak kandungnya hingga hamil 2 bulan. Korban yang sudah menikah selalu melayani nafsu ayahnya karena sering diancam akan dicekik. Pria berusia 50 tahun ini diamankan polisi Polsek Cisayong, Polresta Tasikmalaya karena tega menyetubuhi anak kandungnya yang masih tinggal serumah. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku tega menyetubuhi anak kandungnya karena kesepian lantaran istrinya telah tiada. Mirisnya, aksi persetubuhan itu dilakukan selama 1 tahun. Hingga korban diduga hamil 2 bulan. Korban yang sudah menikah selalu melayani nafsu birahi ayahnya karena diancam akan dicekik jika tidak melayani. Itulah yang menjadi luar biasa, ternyata dia udah melakukan sekitar menurut pengakuan dia selama 1 tahun melaksanakan akibat mungkin karena kesepian. Diancamnya gimana? Awas ya, mau bejak ke batu harus dicekek. Oh, diancam mau dibunuh? Untuk mau dicekek. Akan dicekik? Pelaku diamankan di sel tahanan Mapolresta Tasikmalaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Pasangan suami istri di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat ditangkap atas dugaan bersekongkol untuk memperkosa rekan kerja istrinya. Tindakan tidak terpuji itu dilakukan istri karena diancam akan diceraikan oleh suaminya. Polisi menangkap pasangan suami istri di Bukit Tinggi, Sumatera Barat atas dugaan pemerkosaan terhadap rekan kerja istrinya. Kejadian berawal saat suami kerap mengganggu korban. Tersangka suami juga mengancam akan menceraikan istrinya jika tidak memenuhi permintaannya untuk menghubungi korban. Dari hasil pemeriksaan, pemerkosaan terjadi 2 kali pada 2018 dan Desember 2020 di rumah tersangka. Melakukan pengancaman, apabila tidak menuruti kemauannya, maka tersangka YN ini akan diceraikan. Kepada korban apa ancamannya, Pak? Kalau ancaman kepada korban ini akan dibunuh korban dengan orang tuanya, yang mana korban ini ternyata sudah 2 kali terjadi perkosaan terhadap korban. Namun di tahun 2018 sudah sering dan kerap dilakukan pelecehan seksual oleh tersangka AF. Namun tersangka membantah hubungannya bersama korban bukan pemerkosaan. Dia memaksa istri untuk dia berhubungan badan dengan yang selingkuhan ya. Tapi saya konfirmasi ya, itu bukan pemerkosaan. Saya berhubungan dengan dia sudah 2 tahun. Tidak pernah mengancam dia dan ingin membunuh orang tuanya. Ya, tidak pernah saya menyebarkan video sur dia. Kini tersangka Pasutri terancam hukuman 12 tahun penjara.
Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Mucikari prostitusi online di Surabaya diringkus di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Pelaku adalah seorang mahasiswa yang menawarkan anak di bawah umur kepada pria hidung belang. AP, 21 tahun, warga Tambak Rejo, Waru, Sidoarjo hanya bisa tertunduk malu saat digelandang jajaran di Treskrimsus Unit 4 Subdit Siber Polda Jatim. Ia diringkus akibat menawarkan gadis di bawah umur kepada pria hidung belang dengan tarif 1 juta hingga 2 juta rupiah sekali kencan. Pelaku menjajakan korban melalui media sosial dan mengunggah konten penawaran jasa prostitusi di bawah umur. AP ditangkap di rumahnya di kawasan Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, setelah akun miliknya dilacak Cyber Patrol Polda Jawa Timur. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa ponsel serta foto-foto aktivitas chat di WhatsApp. Pelaku dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sidang sengketa anak dengan kedua orang tuanya terkait kepemilikan mobil digelar perdana kemarin. Dalam sidang, Alfian Prabowo menawarkan kesepakatan damai dengan syarat kedua orang tuanya mencabut semua gugatan, permohonan banding, dan permohonan kasasi. Sidang kasus anak menggugat orang tua karena mobil Fortuner digelar Selasa 26 Januari 2021. Dalam sidang perdana dengan agenda replik, Alfian Prabowo menawarkan kesepakatan damai kepada kedua orang tuanya, Agus Sunaryo dan Dewi Firdaus. Kedua orang tua juga diminta mencabut semua gugatan, permohonan banding, dan permohonan kasasi yang saat ini sedang berlangsung. Pisah boleh, tapi ya secara baik-baik. Jadi masih secara damai, masih secara menjaga silaturahmi. Iya, yang dimasukkan itu ada semua gugatan, baik itu gugatan perdata atau gugatan ada laporan pidana, semuanya itu dicabut, jadi nggak usah ada saling menggugat antara orang tua. Kuasa hukum Dewi Firdaus, Haryanto, mengungkapkan kliennya digugat karena Toyota Fortuner dan biaya sewa selama pemakaian sebesar 200 juta rupiah. Objek sengketa mobil dan uang sewa ini masuk dalam harta Gonogini. Penggunaannya itu dihitung, jadi nyewa, kalau di total 200 juta itu. Jadi di pemberitaan itu digugat mobil dan biaya sewa. Hakim Ketua Bambang Trikoro memberikan waktu selama 1 minggu untuk penggugat menyiapkan draft replik. Sidang perdata akan dilanjutkan pada Rabu 3 Februari mendatang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Ganjar pun berencana untuk mengundang kedua belah pihak untuk bertemu untuk mediasi. Coba ini dicek apa masalah, ternyata perdata. Perdata urusannya ya rebutan harta gitu aja ya. Maka saya minta Bu diselesaikan dengan cara yang kekeluargaan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini untuk mengundang, kemarin sih kita undang. Kasus tersebut bermula ketika kedua orang tuanya itu bercerai pada September 2009 dan memperebutkan harta Gonogini. Mobil Toyota Fortuner yang menjadi objek sengketa dan biaya sewa selama pemakaian sebesar 200 juta rupiah. Penggugat menilai mobil tersebut merupakan miliknya yang dibelikan oleh ayahnya. Sedangkan tergugat yakin Dewi Firdaus mengklaim bahwa mobil tersebut merupakan hasil dari jerih payahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Jaksa Pinangki Sirna Malasari terdakwa kasus suap terkait Joko Chandra menangis dalam sidang lanjutan dalam agenda duplik. Pinangki meminta hakim meringankan vonisnya nanti. Dalam sidang lanjutan agenda duplik atas kasus suap fatwa Mahkamah Agung Joko Chandra, Pinangki meminta hakim meringankan vonisnya nanti yang akan diputuskan pada sidang 8 Februari mendatang. Sebelumnya Pinangki dituntut jaksa dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Pinangki disebut jaksa terbukti menguasai suap 450.000
dolar Amerika Serikat dari Joko Chandra untuk mengurus fatwa MA. Presiden Joko Widodo lantik Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Ayus Pagi kembali usai jeda berikut ini.